은비 뭐 ngapain? 은비 뭐 하고 있어요? 은비 뭐? 은비야 요리할 거야? 엄마 그냥 묶어도 이거 손으로 해야 돼. 볶아달라고? 엄마 돌려. 네 스타일에? 안녕하세요. 저는 은비예요. 오늘은 미가랭을 만들 거예요. 은비 미고랭 좋아해? 응. 얼마나 좋아해? 좋아해요? 이만큼. 여기. 이거 하나, 둘, 셋. 이거밖에 없어요? 응. 미가랭 찾아볼게요. 이거 봐봐요. 미고랭이 많네. 은비 어떤 거 먹을 거야? 난 그냥 원래 있는 거예요. 그냥 원래 있는 거, 야채 없는 거? 네. 알겠어요. 이제 시작하자. 네. 네, 이제 불을 준비를 했으니까 네. 알겠어요. 계란 하나 있어요. 오, 어떻게 하는지 몰라. 이거 너무 어려서 안 돼. 된다. 나 깨트는 거 못해. 오, 우와! 으아. 우와, 어떻게 하지? 으아. 됐어, 잘했어요. 하나는 엄마가 할게. 주세요. 왜 칼로 해? 왜 나를 안 알려줘? 칼은 위험하니까 안 알려주는 거야. 애기 칼 있어. 그냥 이거 포크를 콱 하면 되지. 우리야. 여기 있다. 여기 칼 찾았다. 할 수 있어? 이렇게 하면 돼. 됐어? 언니한테 물어봐. 이거를 먹고 싶냐고. 언니! 이거는 먹고 싶어? 안 먹고 싶대. 안 먹고 싶다고 하면 나중에 한 입만 달라고 하면 혼나. 그치? 나는 왜 이렇게 안 돼? 애기 칼이라서. 됐다. 한 됐어요? 개 어디 갔죠? 엄마가 다 했어. 난 이거 그럼 조금만. 이걸로 작은 건. 미리 이거 나면 돼? 은비야, 어이 다 잘랐어? 응. 왜 이렇게 안 이쁘게 잘랐어? 이거 누가 먹을 거야? 고양이. 어? 고양이 줄 거야? 이 고양이 밥이야? 아니야, 그럼 잠깐만. 응. 자. 은비야, 응. 은비는 응. 왜 미고랭 좋아해요? 맛있어. 맛있어? 달콤해. 달콤해? 무슨 맛인지 알아? 달콤하고 맛. 짜장면. 제가 아기라서 작게 잘라볼게요. 너무 작게 자르주는 거 아니야? 됐어? 아니야, 여기 이렇게. 완전 죽인데. 됐다. 잠깐만. 그 다음에 이거 쓱 풀어야지. 이거 이 있잖아. 괜찮아, 오일이니까. 아이고. 은비 매운 거 좋아해? 아니? 그러면 고춧가루 안 넣어도 돼? 응. 여기 고춧가루 있거든? 응. 하지마. 응. 넣지 마. 엄마만. 이제 미가랑 섞어볼게요, 맛있게. 미가랑 완성이에요. 이제 식탁에 넣을게요. 무거워. 무거워. 친구들 먹어봐봐 이거 먹어봐.
Berasa udah kayak mie tek-tek, enggak guys? Mie tek-tek ala Kimiani. Masukkan sayuran yang kalian suka, campur dengan telur, rebus mie-nya setengah matang lalu goreng bersama sayur-sayuran. Masukkan bumbunya, tambahkan kecap sedikit, cicipi. Bila kurang asin, cukup kasih sedikit upil. Upil embi juga boleh, atau upil kita sendiri. Wow. Keadaan musim dingin di Korea, cek. Nggak deh. Ini keadaan musim dingin di sekitar apartemenku. Sekarang aku lagi menuju ke taman bermain anak-anak yang biasa aku datengin pas musim panas. Udah lama banget selama musim dingin aku nggak kemari karena dingin. Nah hari ini aku mau ke situ habis jemput Embi dari sekolah. Aku udah sampai di taman. Sekarang aku ngeluarin drone-nya. Hari ini -3 tapi dinginnya kayak -20. Oke, ini Deca. Jadi keadaannya kayak gini. Sekarang udah jam 5-an ya guys, jam 5 lewat 10-an deh, 10 menit sore hari. Jadi udah agak gelap. Mungkin karena musim dingin, bukan mungkin ya, memang karena musim dingin itu dia mataharinya lebih cepat tenggelam. Dan sekarang aku lagi nunggu temennya Embi yang mau nemenin main drone. Biasa sih temen cowoknya si Junhyuk yang suka in frame, yang suka ada di vlog aku juga. Karena temennya nggak datang juga, dia mau lihat-lihat es. Kenapa? Borok gua? Dia protes siapa yang buang sampah di sini. Kayak borinya kita buang. Sembi gara-gara kalian nggak jadi deh tuh dia lihat es. By the way, jadi sisa-sisa saljunya itu kalau udah selesai nggak turun, itu kan ini pasti dibersihin ya, karena takut licin banyak anak-anak, dipinggirin ke sini. Nah salju itu kalau adanya di atas tanah dia lama guys, awet dibanding ada ditaruhnya di atas semen kayak gini. Kalau semen ini dia bakal ngeresep jadi air, tapi dia kalau di atas tanah dia lebih awet. Ini yang tadinya pohon mawar guys, sekarang musim dingin jadi mawarnya tuh kering begini nih. Tapi nanti kalau pas musim dingin, musim panas lagi, musim udah hangat lagi, dia akan hidup lagi. Dan di sini tempat penyimpanan sepeda. Sepedanya udah pada lama sih, ini kayaknya udah lama nggak dipakai-pakai emang punya. Biasanya kalau udah 6 bulan hampir setahun didiemin nggak ada yang pakai, itu sama pihak apartemen dikasih pengumuman dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau sepeda ini nggak diangkut, katanya nggak diambil, akan dibuang secara paksa, biasanya gitu. Berarti kalau orang yang niat ngebuang ya udah didiemin, nanti juga dibuang sama pihak apartemen. Temannya Mbi udah dateng. Oh, tasnya kayak tasnya Jujong deh. drone angkat kuasa. 그래? 알았어. 그럼 은비랑 같이 놀아. 은비야 너도 같이 해. 이모가 알려줄게. 얘 누르면 얘가 올라갔거든. 얘 위아래 앞 위아래. 그렇지. 일단은 버튼 눌러야지. 버튼 누르고 자, 너 위아래. 나만 걸린다. 그렇지. 그렇지. 나만 걸린다. 쉽지? Baterainya nggak ada. Nyangkut ya? Drone-nya nyangkut ke situ. 야, 그거 갑자기 만지지 마. 자, 은비 이제 은비 차례.
괜찮아, 괜찮아. 살살해. 은비 가지 말고 그럼 갖고 오라고 해야지. 오게 만들어야지. Aku mau ngasih tahu mau ngasih sarung tangannya Embi. Embi son papa, son boyo. Tangannya merah dia tuh guys, kedinginan. Nah, 어떡하지? 다른 거 줘라. 다른 거 넣으라. Nih anak Korea dengan cara gini dia udah bahagia banget main di atas salju yang udah beku dibikin plesetan. cucu게도 있다고? di sana juga ada katanya yang sudah membeku. Jatuh kan? Nggak apa-apa, 괜찮아? Pelan-pelan makanya, 천천히. Nih, ini tuh dia beku banget guys, kayak es batu yang dibuang sembarangan aja. Padahal ini dulu bekas salju yang tadinya tuh kayak tadi es serut, airnya membeku jadinya seperti ini. Oke guys, waktunya kita pulang. Subin lagi belajar masak. Belajar masak teri. Kebanyakan minyak sayur ini. Maka mau ngomong gitu. 지금 먹을래? 좀 이따가 먹을래? 좀 이따가. 지금 먹고 싶은데. 그래서 한 10분 있다가 밥 줄게요. 여보야, 도망가야지. 집으로 가라. 아니, 유인하자고 내서 안 가고. 근데 멘탈 밥 먹대. 자리 앉으세요. 예쁘게 앉으세요. 김치 깍두기. anak-anak kimchinya harus dicuci, harus takut pedas, jadi aku harus nyuci kimchinya dulu. 음식을 나왔습니다. 주문 음식 나왔습니다. 네. 그거 이렇게 들고 가. 하이나 맛있게 먹어. 이거 봐봐요. Jadi di rumahku itu lagi kedatangan anak dari tetangga aku, dan aku tuh biasa manggil anak-anak tetangga untuk main ke rumah aku untuk makan bareng atau sekedar main di rumahku biar si Embi itu juga ada temennya. Dan kan banyak tuh dari kalian sendiri yang suka nanya, benar nggak sih orang Korea itu nggak gampang untuk dijadikan teman atau nggak gampang untuk bisa bersosialisasi dengan orang Korea? Kalau menurut aku secara pribadi, berdasarkan pengalaman aku, itu tuh tergantung kitanya juga sih. Kitanya juga bisa nggak gitu cepet beradaptasi dengan mereka, berteman dengan mereka. Kadang banyak juga dari orang kitanya yang kalau baru lihat orang Koreanya aja untuk kasih salam aja kita tuh kadang belum tentu berani mendahulukan memberi salam. Sementara kalau orang Korea, kalau menurut aku ya, itu tuh kalau kita mau memberi salam duluan aja mereka tuh welcome gitu. Dan aku selama tinggal di Korea walaupun beberapa kali pindah rumah dari Gyeonggi-do ke Busan, dari Busan balik ke Paju, itu aku selalu punya teman baik orang Korea di sekitar aku. Dan aku suka banget titip-titipan anak sama tetangga aku, karena kalau nggak begitu kita sebagai ibu yang ada pekerjaan atau kadang mereka harus terpaksa bekerja di luar itu suka kelabakan kalau nggak bisa berbagi waktu dengan waktu jadwal pulangnya anak sekolah. Kan kalau seandainya kerja ibu itu biasanya tuh masuk dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 sore ya. Sementara anak kayak Embi aja tuh anak TK itu pulangnya jam 5. Jadi tuh nggak pas waktunya. Kalau kita nggak ada saudara, nggak bisa minta bantuan suami untuk jemput anak, itu kadang mau nggak mau kita juga harus minta bantuan sama tetangga yang bisa dimintain bantuan. Kebetulan aku tuh sering juga sih minta bantuan sama tetangga, dan tetangga pun
sering juga minta bantuan sama aku. Jadi ada kayak give and take aja sih. Gimana caranya membuat orang Korea di sekitarku nyaman untuk aku, dan kalau bisa cepat-cepat bisa berteman, itu adalah salah satu cara aku agar anak-anakku juga mudah berteman dengan orang sekitarnya gitu loh. Kan baik juga ya, berita-berita katanya anak campuran itu suka dirasisin, anak campuran itu suka disingkirin, itu sebenarnya nggak berlaku untuk orang asing aja sih, untuk anak campuran aja. Itu juga berlaku untuk anak Korea. Ya tergantung, kalau anaknya nggak bisa berteman, nggak bisa bersosialisasi, ya mau nggak mau dia pasti nggak punya temen gitu. Jadi itu tergantung didikan orang tuanya juga kalau menurut aku sih. Ya walaupun orang tua sudah mendidik baik pun memang itu tidak menjamin anak-anak itu bisa akur selalu gitu ya, tapi setidaknya Subin lagi belajar masak. Belajar masak teri. Kebanyakan minyak sayur ini. Maka mau ngomong gitu. 지금 먹을래? 좀 이따가 먹을래? 좀 이따가. 지금 먹고 싶은데. 그래서 한 10분 있다가 밥 줄게요. 여보야, 도망가야지. 집으로 가라. 아니, 유인하자고 내서 안 가고. 근데 멘탈 밥 먹대. 자리 앉으세요. 예쁘게 앉으세요. 김치 깍두기. 김치. anak-anak, kimchinya harus dicuci, harus pakai pedas, jadi aku harus nyuci kimchinya dulu. 음식을 나왔습니다. 주문 음식 나왔습니다. 네. 그거 이렇게 들고 가. 하연아 맛있게 먹어. 이거 봐봐요. Jadi di rumahku itu lagi kedatangan anak dari tetangga aku, dan aku tuh biasa manggil anak-anak tetangga untuk main ke rumah aku untuk makan bareng atau sekedar main di rumahku biar si Umbi itu juga ada temennya. Dan kan banyak tuh dari kalian sendiri yang suka nanya, benar nggak sih orang Korea itu nggak gampang untuk dijadikan teman atau nggak gampang untuk bisa bersosialisasi dengan orang Korea? Kalau menurut aku secara pribadi, berdasarkan pengalaman aku, itu tuh tergantung kitanya juga sih. Kitanya juga bisa nggak gitu cepet beradaptasi dengan mereka, berteman dengan mereka. Kadang banyak juga dari orang kitanya yang kalau baru lihat orang Koreanya aja untuk kasih salam aja kita tuh kadang belum tentu berani mendahulukan memberi salam. Sementara kalau orang Korea, kalau menurut aku ya, itu tuh kalau kita mau memberi salam duluan aja mereka tuh welcome gitu. Dan aku selama tinggal di Korea, walaupun beberapa kali pindah rumah dari Gyeonggi-do ke Busan, dari Busan balik ke Paju, itu aku selalu punya teman baik orang Korea di sekitar aku. Dan aku suka banget titip-titipan anak sama tetangga aku, karena kalau nggak begitu kita sebagai ibu yang ada pekerjaan atau kadang mereka harus terpaksa bekerja di luar itu suka kelabakan kalau nggak bisa berbagi waktu dengan waktu jadwal pulangnya anak sekolah. Kan kalau seandainya kerja ibu itu biasanya tuh masuk dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 6 sore ya. Sementara anak kayak Umbi aja tuh anak TK itu pulangnya jam 5. Jadi tuh nggak pas waktunya. Kalau kita nggak ada saudara, nggak bisa minta bantuan suami untuk jemput anak, itu kadang mau nggak mau kita juga harus minta bantuan sama tetangga yang bisa dimintain bantuan. Kebetulan aku tuh sering juga sih minta bantuan sama tetangga, dan tetangga pun sering juga minta bantuan sama aku. Jadi ada kayak give and take aja sih. Gimana caranya membuat orang Korea di sekitarku nyaman untuk aku, dan kalau bisa cepat-cepat bisa berteman, itu adalah salah satu cara aku agar anak-anakku juga mudah berteman dengan orang sekitarnya gitu loh. Kan baik juga ya,
berita-berita katanya anak campuran itu suka dirasisin, anak campuran itu suka disingkirin, itu sebenarnya nggak berlaku untuk orang asing aja sih, untuk anak campuran aja. Itu juga berlaku untuk anak Korea. Ya tergantung, kalau anaknya nggak bisa berteman, nggak bisa bersosialisasi, ya mau nggak mau dia pasti nggak punya temen gitu. Jadi itu tergantung didikan orang tuanya juga kalau menurut aku sih. Ya walaupun orang tua sudah mendidik baik pun memang itu tidak menjamin anak-anak itu bisa akur selalu gitu ya. Tapi setidaknya kalau dari pihak kitanya yang orang asing, orang tua orang asing mau undang temen anak-anaknya untuk datang ke rumahnya, itu aku rasa mereka juga yang anak asli keturunan dari Korea itu bisa sedikit open mind gitu loh. Oh, jadi anak dari keturunan orang asing juga sama dengan kita yang benar-benar asli keturunan Korea. Ya waktunya sekolah-sekolah, waktunya makan ya makan, waktunya belajar ya belajar, nggak ada perbedaan. Yang membedakan hanya di keluarga mereka hanya ada satu budaya, sementara di keluarga itu ada dua budaya, yaitu budaya mamanya atau budaya papanya. Man. Oh, ini sayur rumput laut sisanya si Undi, sayang kalau dibuang jadi emaknya yang habisin. Ada nggak ibu-ibu yang kayak gitu? Selalu makan sisahan bekas anak. Oke guys, selamat makan. Kita makan dulu ya. Makan sore harus ngasih. 사람들이 너 다이어트 비법 좀 알려달라고 댓글 같은 거 많이 달았거든. 혹시 너 다이어트 특별한 비법 있어? 다이어트를 나는 물론 다이어트라고 말할 수는 있지만 다이어트를 하는 게 아니라 밥을 먹을 때는 nasinya dikit-dikit aja, minyaknya jangan, snack 또 jangan. 물 많이 마셔야 되고 물 많이 마셔야 물 많이 마셔야지 몸에 안 좋은 것들이 빠져나가고. 그리고 운동 해야지. 막 열심히 힘들게 뛰라는 게 아니라 자기 페이스에 맞춰서 뛰다가 천천히 가다가 뛰다가 천천히 쉬지 않고 그렇게 하는 게 좋다고 그러더라고. 운동은 조깅. 이제 처음 시작할 때는 한 30분에서 1시간? 한 1시간 넘게도 해본 적 있어. 그냥 nanti aku kasih tahu makanan diet makanan sugi.